Saudara, akhir-akhir ini mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa doa yang dia naikkan kepada Tuhan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, dan saya tiba di suatu titik di mana saya menemukan sebuah kebenaran, bahwa terkadang ada penghalang-penghalang doa yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah renungan bagi kita semua. Apa yang menjadi penghalang doa kita, yang membuat doa kita tidak menjadi doa yang efektif. Dari Yakobus pasal 4 ayat 2-3, firman Tuhan berkata demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kita perlu memahami apa arti doa yang sesungguhnya. Doa itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Apabila kita berbicara tentang komunikasi, maka ada dua arah yang harus dilakukan. Satu, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga berbicara kepada kita. Lewat apa Tuhan berbicara kepada kita? Tentunya lewat firman yang telah Dia tuliskan melalui para rasul dan nabi-nabi. Nah, oleh sebab itu, kecenderungan kita biasanya ketika kita berdoa itu hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Itu bukan esensi doa yang sesungguhnya. Ada waktu di mana kita juga harus berdiam diri, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Lewat itulah Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yakobus tadi mengatakan kepada jemaat yang ada di perantauan, bahwa yang membuat orang-orang Kristen itu tidak mendapatkan apa yang mereka doakan, dikatakan karena kamu salah berdoa. Something wrong. Yang salah bukan kalimat doanya, yang salah bukanlah urutan doanya, tetapi ini berbicara tentang tindakan atau sikap hati yang salah ketika berdoa. Lalu apa yang salah dengan sikap berdoa kita, sehingga doa kita tidak menjadi doa yang efektif? Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Apa yang kita minta seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Saudara, Yakobus berkata dalam ayat 3 bagian B, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang menjadi penghalang doa kita yang pertama adalah tujuan yang salah. Kita punya tujuan yang keliru dalam berdoa. Kita punya motivasi yang salah dalam berdoa. Pembaca surat Yakobus ini melakukan hal yang salah. Mereka berdoa tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka doakan. Paulus berkata, karena kamu salah berdoa. You pray in wrong way. Kamu berdoa dengan cara yang salah. Kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Apa maksudnya berdoa untuk memuaskan hawa nafsu? Sebagai contoh, mungkin karena kita iri dengan orang lain. Teman kita mungkin memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Lalu timbul di hati kita ingin memiliki apa yang dia punya. Atau mungkin bahkan lebih daripada apa yang dia punya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Tentu hati kita yang diselimuti rasa iri tadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan mengabulkan doa seperti itu. Alkitab jelas berkata, kamu salah berdoa karena apa yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu juga bisa berbicara tentang keinginan kita. Kita ingin sesuatu, padahal sesuatu itu tidak kita butuhkan. Alkitab jelas berkata, di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita belajar konteks dari Matius pasal 6, di bawah perikop hal kekhawatiran, konteksnya itu berbicara tentang apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya,
maka apa yang kita butuhkan itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Karena Dia Allah yang peduli kepada kita umat-umatnya. Tapi seringkali apa yang kita minta itu bukan yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Dan seringkali keinginan itu untuk memuaskan nafsu kita, bukan memuliakan Tuhan. Doa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, memuaskan hawa nafsu juga bisa berbicara tentang adanya niat jahat dalam hati kita. Di dalam Mazmur pasal 66 ayat 18, pemazmur berkata demikian, "Seandainya ada niat jahat di hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Coba kita perhatikan baik-baik. Apabila ada yang jahat terkandung dalam hati kita, Tuhan tidak akan mendengar, apalagi mengabulkan doa kita. Impossible, tidak akan mungkin. Tuhan aja gak mau dengar, apalagi mengabulkannya. Saudara, seringkali kita mungkin berdoa, "Tuhan, aku berdoa supaya si A ditabrak oleh mobil ketika dia menyeberang. Atau supaya usaha si A bangkrut. Tuhan, supaya si B memiliki hubungan rumah tangga yang retak," dan sebagainya. Tuhan tidak akan pernah mau mendengarnya, apalagi mengabulkannya. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita introspeksi diri kita bersama-sama. Mungkin doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita ungkapkan kepada Tuhan selama ini adalah doa-doa dengan tujuan yang salah, untuk memuaskan nafsu kita, atau mungkin ada niat jahat di hati kita. Tuhan melihat hati kita. Mari kita minta Tuhan yang mengoreksi hati kita, mengubahkan kita, supaya doa kita menjadi doa yang benar-benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya doa yang seperti itulah yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya berdoa, saudara semua diberkati melalui renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.